Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk membahas mengenai bagaimana cara membuat sebuah program sistem pengendalian pada software HiSys. Di sini diberikan sebuah studi kasus pengisian tangki, yaitu ada dua unit utama, tangki 1 dan tangki 2, akan dikendalikan liquid level persennya. Jadi permukaan airnya akan dikendalikan. Ini untuk tangki 1, untuk tangki 2 selain level dari fluidanya, juga terdapat pengendalian temperatur dari tangki. Di sebelah kiri ada inlet feed berupa hot water, cold water, dan air atau udara. Sedangkan bagian kanan ini produknya itu vapor maupun liquid. Langsung saja di sini kita buat sebuah programnya. Pertama adalah add component list. Komponen listnya berupa air ini merupakan water, terus udaranya berupa oksigen dan nitrogen. Setelah itu kita tambahkan fluid package, aerobenzin. Kemudian kita tambahkan dua tangki ini. Jadi langkah pertama sebelum membuat yang seperti ini, kita buat terlebih dahulu steady state dari tangkinya itu, kemudian membuat dynamic pengontrolan levelnya supaya stabil terlebih dahulu dengan feednya itu berupa satu aliran saja. Kita tambahkan tangkinya. Kemudian ada valve. Ini untuk yang top, ini yang bottom. Kemudian ada top juga. Ini yang bottom. Langkah selanjutnya adalah pendefinisian dari inlet feed nomor 1. Kita namakan misalkan hot water. Dengan temperatur yang sebesar 90 derajat Celcius, pressure-nya adalah 10, sedangkan mass flow-nya adalah 4000 kg per hour. Langkah selanjutnya adalah menentukan komposisinya. Untuk air, H2O-nya adalah 0,8, oksigennya 0,04, dan juga nitrogennya 0,16. Jadi di dalam air ini akan terkandung oksigen sebesar 4% dan juga nitrogen sebesar 16%. Nah, setelah diinput, maka statusnya akan oke dan parameter lainnya akan secara otomatis terkalkulasi. Selanjutnya, kita atur valve-nya. Di valve ini, total delta P-nya adalah 1 bar dengan conductance-nya adalah 70. Lalu kita atur inlet outlet-nya. Inletnya berupa hot water, outlet-nya 2. Statusnya oke. Kemudian di sini, di vessel, streamnya adalah 2, power outlet-nya adalah 3, liquidnya adalah 5. Di sini untuk menambahkan vessel volume ini ketika ini dijadikan dynamic, jadi ini bisa dilewati terlebih dahulu. Kemudian di bagian atas ini ada top untuk vapor, inletnya adalah 3, outletnya 4, dengan dynamicnya adalah 1, dan conductance-nya adalah 0. Conductance-nya adalah 5.
Ini sudah, kemudian ini. Oke. Kemudian ada valve 102 dan maknya total punya 1 bar dengan konduktansinya adalah 5. Konduktansinya adalah 50, lalu ini inletnya adalah berupa 5 dan 6. 5 dan 6. Ini sudah, maksudnya adalah dia masuk ke tangki kedua. Tangki kedua ini adalah 6, aliran inlet 6, output dari evaporator 7, liquidnya 9. Sudah oke. Lalu ini dipasangkan. Untuk valve 103 dan valve-nya ada 1, langsung saja ini inletnya ada 7, outletnya 8, maka secara otomatis konduktansinya adalah terhitung terkalkulasi. Di sini juga sama, lakukan yang sama untuk yang valve terakhir. Total ini ada 1, inletnya 9, outletnya 10. Nah, di sini semuanya sudah steady state. Jadi yang awalnya 90 derajat Celcius, produknya di sini yaitu jadi 89,25. Untuk memudahkan penamaan streamnya, kita coba di rename satu persatu. Ini to tank, ini top, ini top for 1, bottom 1, lip 1. Lanjut, di sini ada top 2, top for 2, top 2. Lalu ada bottom 2 dan yang terakhir liquid 2. Oke. Selanjutnya adalah kita menambahkan controllernya, yaitu level controller device 100 dan base 1. Itu kita klik sini. Lalu tentukan vessel volumenya, yaitu 10. Kemudian ini, add configure level controller. Secara otomatis akan dibuat level controllernya dengan parameter yang sudah ada, yaitu KC TITD ini sudah ada. Lalu di sini lakukan yang sama, vessel volumenya adalah 10 dengan configure. Kita lihat di sini parameternya sudah terisi. Lalu bisa kita lihat di sini action dari level controller ini keduanya adalah direct. Kenapa? Karena apabila level tankinya ini misalnya ada di 50%, kemudian set pointnya kita atur menjadi 40%, maka akan turun 10%, sehingga errornya akan semakin besar. Nah, errornya semakin besar, sinyal koreksinya juga semakin besar. Nah, sinyal koreksi yang dikirimkan ke controller akan membuka valve ini menjadi semakin besar. Jadi bukaannya semakin besar, sehingga levelnya akan semakin turun. Hal yang sama berlaku pada LIC yang kedua. Kemudian kita lakukan tes dynamicnya. Sebelumnya kita harus save terlebih dahulu. Ini tuning controller
filling tank 2. Kita lihat di sini. Kita tampilkan dulu flashback-nya dan juga strip chart-nya. Oke, di sini sudah ada 2. Yang atas ini yang tangki 1, ini tangki 2, ini tangki 2, tangki 1. Coba kita lihat, ini kita atur dulu misal 5 ya, non-stop, atau kita buat 200 menit. Ini auto. Coba kita atur dari 50 ke 75. Kita lihat. Kita cek dulu. Oke. Set. Nah, ini sudah dilihat ya. Kita lihat lagi. Untuk acceleration-nya adalah 10, time-nya 500. Jadi aja dengan time 1000. Nah, ini bisa kita lihat. Ini semakin mendekati SP-nya. Ini juga bisa kita setting end time menjadi non-stop. Kita bisa melihat secara continue perubahan sinyalnya itu bagaimana. Coba kita atur di bawah. Ini juga ke bawah. Ini kita ke atas. Supaya ini auto scale, maka bisa ke access, engine auto scale, dan semua. Ini juga sama, auto scale dan semua. Kita turunkan. Nah, ini kenapa ketika kita turunkan PV-nya ini tidak turun, karena di sini set point dari itu ini belum terpenuhi. Jadi harus ada pasokan fluida yang tetap mengalir supaya set point-nya terpenuhi, sehingga misalnya kita turunkan ini set point-nya terpenuhi, maka bukaan valve ini yang di sini bisa beroperasi. Misalkan 35. Nah, ini. Jadi proses antara kedua tank ini harus terjadi yang namanya kesetimbangan massa, yaitu fluida di salah satu tank ini tidak boleh terlalu tinggi maupun tidak terlalu rendah, karena ini saling berkaitan. Misalnya level di tangki 1 ini ada 55%, sedangkan di tangki kedua ini kita atur menjadi 75%. Otomatis karena level yang tadinya 55% ini tidak memenuhi set point yang diinginkan di tangki 2, maka alirannya atau aliran dari inlet kemudian masuk fluidnya ini dia harus terpenuhi dulu. Jadi stoknya harus terpenuhi. Tidak boleh kurang dari yang dibutuhkan di tangki 2. Misalnya kita turunkan. Nah, di sini karena volume
persen level di tangki 1 ini memenuhi 72%, sedangkan set point di ini 65%, ini terjadi kelebihan volume di sini. Jadi valve 104 ini akan membuka 100% untuk membuang sisanya ini, sisa yang ada di tangki itu. Kira-kira seperti itu prosesnya terkait dengan kesetimbangan massa. Nah, ini sudah stabil pengendalian levelnya. Lanjut kita membuat aliran inlet yang ada cold water dan udaranya. Kita reload terlebih dahulu. Di X aja. Kemudian ini dihapus. Ini ada hot water, cold water, dan air. Nah, kedua aliran ini antara hot water dan cold water akan di mix dengan mixer, kemudian menghasilkan aliran stream 5. Langkah awal sama seperti tadi, tentukan delta P dan konduktansinya. Delta P-nya adalah 1, untuk konduktansinya adalah 10. Kemudian di sini kita stream name-nya adalah cold water, dengan temperaturnya 10 derajat Celcius. Hasilnya adalah sama, 10 bar. Mass flow-nya adalah setengah dari hot water-nya. Kemudian untuk komposisinya adalah sama. H2O-nya adalah 0,8, oksigennya 0,4, dan hidrogennya 0,16. Statusnya adalah oke, kondisinya sudah terkalkulasi. Lanjut kita ke V105 dan nomor 1 ini sudah. Ini kita hubungkan terlebih dahulu. Hot water ke 3, cold water ke 4. Oke, sudah biru tua, lalu di mix antara 3 dan 4. Outletnya adalah ini. Lalu jangan lupa ini parameternya kita equalize all. Oke. Ini untuk yang udara. Untuk udara atau air, temperaturnya adalah 60, pressure adalah 10, mass flow-nya itu 1000 saja. Untuk composition-nya, H2O-nya itu 0,04, oksigennya 0,16, hidrogennya 0,8. Oke. Statusnya sudah oke. Kita koneksikan di sini dynamicnya jangan lupa T1. Kemudian ini dibiarkan otomatis saja, nanti ini air ini otomatis terkalkulasi. Kemudian dimasukkan ke tangki. Untuk tangkinya ini streamnya adalah dia dari nomor 5 dan 1. 5 dan 1. Oke. Ini sudah semua. Langkah selanjutnya adalah menambahkan controller untuk
ini 1, ini 3, ini 1. Oke, lalu tambahkan controller untuk temperatur dan ini select PV-nya itu adalah V101 yang threshold temperatur. Actionnya adalah dia mengatur bukaan valve 100, jadi mengatur laju aliran hot water. Parameternya adalah dia auto, reverse, PV minimum adalah 10, maksimum adalah 100. Untuk KC-nya, karena sistem yang berkaitan, pengendalian yang berkaitan dengan temperatur ini prosesnya sangat lambat dan errornya tinggi dan juga delay time-nya juga tinggi, maka KC-nya disetting 10 untuk mengurangi error dan juga osilasi. Kemudian flow dari cold water-nya. Kita klik object, kemudian dia mengatur to tank, jadi mengatur flow total di aliran fluid yang menuju ke tangki 1. Mouse flow dengan ini mengatur range 100. Parameternya adalah ketika PLV 100 ini bukannya 100%, hot water-nya akan menulis sebesar 4000. Ini 4000, kalau yang di cold water ini 100% ditambah 2000 menjadi 6000, maka maksimumnya PV maksimal adalah 6000, sedangkan minimumnya karena dia mengatur laju aliran cold water ketika openingnya adalah 0%, maka dia hanya mengalirkan 100% hot water. Ini bisa 0,5 dan juga TI-nya adalah 2 kali dari gaji. Dia dipasang reverse, ini auto. Oke, sudah semua. Selanjutnya adalah kita mengetes. Kita save terlebih dahulu. Kita tes kestabilannya. Ini flashback di DIC, ini di FIC, ini di level, dan yang terakhir level di tangki kedua. Oke, tangki 2, tangki 1, FIC, dan kita ke dynamic. Integratornya kita set dulu, ini non-stop saja. Delino, ini make change, finish. Sebentar ini kita set lagi. Dynamic, klik. Sekarang, ini semua pada kondisi yang stabil. Ini kita auto. Nah, ini ketika temperaturnya 56, untuk menaikkan maka kita turunkan cold waternya dan naikkan hot waternya. Kita off. Ya. Dia sedikit demi sedikit bukaan dari valve ini akan semakin besar. Ini PV maksimumnya bisa kita tulis menjadi 10 feet. Kita auto.
Ini kita lihat aliran total ke tanknya adalah 5063 dengan bukaan valve di cold water sebesar 22%, dan di hot water ini lebih besar bukaannya itu 40%. Kenapa? Karena di temperatur di tangki 2 ini dinaikkan sehingga harus valve 100 ini openingnya harus lebih besar daripada yang cold water. Dan kita coba ubah. Ini karena integratornya terlalu cepat, maka kita bisa coba yang lebih rendah lagi. Jadi kita lihat temperaturnya semakin tinggi. Cold waternya harus kita kurangi karena agar supaya temperaturnya di tank 2 ini lebih menuju ke set point. Untuk menambahkan grafiknya, bisa ke script chart, kemudian add data logger, kita edit, add variable. Yang pertama adalah kita ke hot water mass flow-nya, yang ke good tank ya. Jadi nomor berarti hot water-nya ini. Hot water mass flow. Lalu hot water mass flow-nya. Lalu vessel 100 liquid pressure level, kemudian ini juga liquid pressure level, dan juga di phase 101 vessel temperature. Ini yang terakhir adalah to tank. Dia menghitung laju aliran total yang masuk ke tangki. Oke. Grab control, ini di axis adalah automatic scale dan show off. Oke. Ini kita bisa melihat ketika levelnya itu terlalu tinggi, di sebelah kiri terlalu tinggi, sedangkan yang di sebelah kanan ini dipasang tinggi juga, maka nanti volume di V1 ini harus memenuhi pasokan untuk mensuplai di tangki 2. Jadi otomatis ini akan 100% atau mendekati 100%. Kita turunkan, kita turunkan. Kita bisa kita lihat di sini kontrolnya. Nah ini karena stabilnya lama, kita bisa tuning lagi. Untuk catch ini adalah 12, misalkan 12. Semakin tinggi maka dia aksinya semakin cepat. Bukaan valve ini responnya akan semakin cepat. Apalagi ketika kita tambahkan TI. TI ini berfungsi untuk menghilangkan error. Sedangkan catch
dia mengurangi error. TD ini merupakan parameter untuk mempercepat reaksi atau sistem kontrol. Misalkan kita ini 0,1, dia akan cepat di sebelah kiri ini, sangat cepat untuk menghilangkan error. Kemudian TD ini kita pasang 0,1 juga untuk mempercepat atau menstabilkan pengontrolannya. Kemudian kita turunkan. Valve opening akan langsung 0, dan ketika dia ini kurang stabil, maka karena kurang stabil kita kurangi TI-nya. Kita lihat di sini, dan levelnya ini terlalu banyak, sedangkan di yang di tangki satu ini dia terlalu rendah, untuk yang tangki 2 ini terlalu banyak, maka operasi di vessel untuk mengeluarkan air ini 100% untuk mengurangi level yang ada di tangki 2. Nah, ketika kita tambahkan set point-nya menjadi lebih dari tangki 2, maka ini akan stabil. Ini akan beranjak menuju stabil. Ini masih belum stabil, kita nolkan saja TI-nya, karena apabila TI-nya terlalu tinggi, maka membawa sistem itu cenderung berosilasi, seperti yang sudah dilihat tadi sebelumnya. Nah, ini dia ketika levelnya seperti berikut, ini juga dikurangi, atau ini ditambah saja. Oke, di sini dia masih 28. Untuk mempercepat pengontrolan, kita bisa tambahkan gaji. Berikut dia langsung tambah, kita semakin tinggi, makin cepat. 0,01 saja. Nah, karena tadi banyak KC dan prosesnya masih belum stabil, maka dengan bantuan TI dia akan cepat ke set point-nya. PV dari temperatur tank 2 nya akan cepat menuju ke set point-nya. Namun perlu diketahui, TI ini tidak boleh terlalu tinggi. Ini 14. Aksi dari valve ini semakin banyak. Ini grafiknya. Dia akan semakin naik. Kita coba integratornya menjadi
proses mengurangi, tambah, tambah, kurangi, kita tambah, nah ini. Kenapa tadi aliran air yang menuju ke satu, kemudian temperaturnya tidak cepat tercapai karena tadi aliran totalnya yang ke sini dipasang sangat rendah di batas minimumnya, sedangkan bukaan di hot water ini kecil sehingga dia tidak atau lama mencapai satu. Ketika ini ditambahkan, secara otomatis ini menyesuaikan antara bukaan valve hot water dengan cold water ini menyesuaikan. Jadi kalau seperti ini hot water itu laju alirannya harus lebih banyak dibanding cold water. Ya, seperti ini. Kalau ini dikurangi, maka ini akan berkurang. Operating dari valve ini akan berkurang. Ini akan konstan, ini yang berkurang. Kita tambahkan, kita kurangkan, kita tambahkan lagi. Kita tuning lagi supaya dia cepat stabil. Ya, ini tambah indikator langsung mencapai stabil. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Ini merupakan simulasi membuat program sistem pengendalian yang ada di unit tank filling atau pengisian tangki. Ada kontrol temperatur dari tangki, lalu kontrol flow untuk cold water dan hot water, dan juga ada pengendalian level air di kedua tangki. Ini sudah stabil. Ini sudah stabil. Oke. Baik, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.